Saudara, lalu apa saja yang harus diperhatikan dan pesan apa saja yang bisa kita ambil dari peristiwa wukuf di Arafah? Sudah hadir di studio Kompas TV Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Marsudi Suhud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai, warahmatullahi terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kiai, sebelum kita membahas soal bagaimana jemaah haji Indonesia 200.000 lebih jemaah haji Indonesia yang saat ini akan melaksanakan puncak ibadah haji, kita ingin tahu dulu sebenarnya apa makna dan pesan khusus dari puncak ibadah haji yang dimulai dengan wukuf di Padang Arafah. Saya akan memulai dari inti perjalanan haji dulu, karena ada banyak kejadian kemarin sampai hari Selasa saja masih ada orang yang sudah tentunya masuk ke Saudi dengan visa haji, tapi juga belum mendapatkan nusuk. Sudah masuk embarkasi? Ya, enggak, sudah secara resmi visa haji. Oke. Sudah masuk ke Mekah, tapi belum dapat izin untuk melaksanakan haji, itu namanya nusuk. Maka dalam inti perjalanan haji itu yang harus diingat itu satu adalah terpenuhinya syarat haji. Satu. Nomor dua, terpenuhinya rukun haji. Nomor tiga, terpenuhinya wajib haji. Nomor empat, karena ini urusannya dua negara, bahkan lebih, negara Saudi Arabia mewajibkan untuk seluruh jamaah haji harus mempunyai nusuk. Nusuk itu izin untuk melaksanakan haji. Oke. Nah, visa haji. Beda. Nanti. Oke. Jadi yang nomor 3 wajib haji harus dilaksanakan, nomor 4 nusuk, nomor 5 tasreh, dan nomor 6 itu visa. Oke, ini satu-satu kita sampaikan. Tentang nusuk, itu baik orang dari luar negeri seperti jamaah haji Indonesia atau mukimin. Mukimin kan nggak butuh visa, yang tinggal di sana. Itu jika tidak mendapatkan nusuk, maka tidak akan bisa melakukan ibadah haji. Tidak bisa masuk ke Arafah. Dan tidak akan bisa melakukan mabit di Musdalifah, di Mina gitu. Karena nggak bisa masuk situ kan. Bahkan nggak bisa masuk ke Masjid Haram. Nah itu maka betapapun sudah dapat visa haji, tapi kalau nggak dapat nusuk, maka berarti tidak bisa melakukan haji. Begitu pula, nah kalau nusuk model zaman dulu itu ditandai dengan gelang. Ya. Gelang, jadi mudah. Polisi itu tinggal ngelihat saja. Orang yang ada gelangnya, yaitu sudah diizinkan untuk melakukan ibadah haji. Sekarang di zaman IT, itu sudah nggak pakai gelang, tapi sudah pakai barcode, eye scanning, sehingga pemerintah Saudi dalam konteks ini ingin menertibkan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, yaitu data IT. Nah dengan begitu maka yang kemarin saya dapatkan jamaah calon haji dari Indonesia itu masih ada yang belum dapat nusuk. Maka coba itu nanti kita tanyakan oleh yang di sana. Yang kedua, yang kelima itu tasrih. Tasrih itu juga surat izin. Jadi kalau kita mau masuk ke Arafah, itu bisnya pun harus ada izinnya. Kalau nggak ada tasrih izinnya, ini khusus Padang Arafah? Ya ke semua tempat-tempat haji. Jadi tasrih itu surat izin. Nah saya mendengarkan juga kondisi saat ini, petugas kesehatan Indonesia itu banyak yang tidak dapat tasrih. Tasrih itu izin untuk melaksanakan tugasnya. Mau jadi juru masak untuk itu ya harus dapat tasrih atau izin untuk jadi juru masak. Mau jadi petugas untuk ngurusi
kesehatan juga harus dapat tasrih biar dapat melaksanakan tugasnya. Nah, maka itu yang keempat dan kelima. Yang keenam visa. Bisa melaksanakan jamaah haji itu harus dengan visa. Visa menurut undang-undang di Indonesia itu ada dua macam. Satu namanya visa haji yang reguler. Nah ini visa haji ini yang diurus oleh Kementerian Agama. Ya. Nomor dua ada visa namanya mujamalah atau disebut orang-orang banyak adalah furoda. Furoda. Nah, furoda ini haknya pemerintahan Saudi. Walaupun betapapun semua haknya pemerintahan Saudi, tapi yang furoda lebih besar. Yang furoda adalah Saudi. Memang tidak ada hubungannya dengan pemerintah Indonesia. Undangan. Ya bisa undangan, bisa visa apapun. Nah, ini semua bisa haji jika mendapatkan nusuk. Atau mendapatkan tasrih itu. Jadi kalau walaupun sampai sana, kalau nggak dapat nusuk, ya nggak bisa haji. Nah ternyata untuk tahun ini visa model kedua ini ditiadakan. Berarti memang hanya adanya visa reguler dari Saudi yang diurus oleh Kementerian Agama untuk kepentingan jamaah haji reguler. Nah ini yang harus dipenuhi semua syarat-syaratnya. Jadi belum tentu orang sudah pakai visa haji itu kalau tidak mendapatkan nusuk ya nggak bisa melaksanakan wukuf dan nggak bisa melaksanakan haji. Orang sudah di sana lama pengen haji di situ nggak dapat izin haji ya nggak bisa gitu. Jadi tidak hanya masalah visa. Dan sekarang yang lagi viral itu kemarin kan karena tidak memakai visa haji maka ada yang meninggal atau seterusnya begitu. Tapi sesungguhnya tidak hanya sebatas itu. Walaupun punya visa haji nggak dapat izin nusuk, ya nggak bisa melakukan. Baik, kekuatan terbesar adalah di kartu nusuk tadi yang bisa izin memastikan jemaah haji itu masuk ke berbagai tempat yang dalam rangkaian ibadah haji tahun ini. Tahun ini. Nah, adapun visa furoda atau mujamalah tahun ini kelihatannya tidak dikeluarkan oleh pemerintah Saudi. Tapi pemerintah Saudi itu karena Shokibul Bait mempunyai kekuatan untuk memberikan visa apa saja dan memberikan nusuk kepada siapa saja yang pemerintah Saudi inginkan itu. Nah, proses itu nusuk bisa karena punya nusuk, punya tasreh bisa masuk ke Arafah. Nah ketika masuk ke Arafah itu ya pada tanggal 9 ini, 9 Dzulhijjah ini masuk. Nanti di sana setelah masuk adalah jam 12 waktu zuhur baru melaksanakan khutbah wukuf. Nah setelah melakukan khutbah wukuf, baru sholat zuhur dan asar di jamak di situ. Setelah sholat zuhur dan asar di jamak, baru melakukan ritual sesuai kemampuan dan keinginannya, bisa membaca zikir, sholawat dan seterusnya untuk memperbanyak dan mempertebal pahala. Sebelum kita ke sana Kiai, kita membaca apa yang real time disajikan lewat visual langsung dari Padang Arafah saat ini. Ini mendekati waktu zuhur di Padang Arafah, benar? Ya, sekarang di sini jam 2-an lebih, di sana sekitar jam 10 ya. 10 lewat 10 lebih 11 ya. Jadi mereka kalau yang sudah datang berarti mereka rata-rata sudah masuk tenda. Sudah masuk tenda, baru yang baru datang ya lagi menuju masuk ke tenda. Dari tenda nanti kumpul semuanya menunggu waktu zuhur
untuk nanti diadakan khutbah wukuf. Di situ bersama-sama. Jadi memulai wukufnya dari waktu duhur itu. Nah nanti biasanya setelah selesai wukuf nanti ba'da maghrib baru pada murur atau lewat menuju Muzdalifah. Nah sampai di Muzdalifah umumnya setelah tergelincirnya atau 2 jam 12 lebih lah gitu baru menuju ke Mina. Lah tapi biasanya nih umumnya itu mereka ketika datang lebih dulu, ini tanggal 8 sudah di situ misalnya, itu mereka menyempatkan diri ke Jabal Rahmah gitu. Naik di situ. Tapi ini juga tadi saya dapat berita dari sana ada beberapa memang jamaah yang belum bisa terangkut ke sini. Sudah jam 10-an belum nyampe. Nah itu yang demikian mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar untuk bisa mengadakan wukuf bersama. Karena ini masih pada berjalan di luar kan ini kelihatan tuh gambarnya. Jadi masih ada waktu untuk nanti kumpul bersama duduk di sebuah tenda, ada mendengarkan khutbah dan sholat duhur jamak qashar. Itu. Ini masih banyak di luar kan. Baik, dan dikabarkan juga cuaca sangat panas, terik di sana, terlihat juga di gambar jemaah haji di sana mau menggunakan payung untuk menghindari panas yang begitu menjengkat. Dan juga himbauan kepada jemaah haji Indonesia, salah satunya Kiai adalah melaksanakan wukuf di dalam tenda saja di Padang Arafah. Ini bagaimana hukumnya? Tapi jangan dijawab sekarang, nanti dijawab usai jeda di Breaking News Kompas TV. Saudara, kita masih bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Marsudi Suhud, membahas wukuf di Padang Arafah yang jadi puncak haji yang dilaksanakan jutaan jemaah haji hari ini. Kiai, tadi saya sempat bertanya sebelum kita jeda soal wukuf di Arafah. Wukuf adalah puncak haji yang pertama yang harus dilakukan sebelum kita jemaah haji ke Muzdalifah atau ke Mina dan ke Mina. Sebagai salah satu rangkaian yang paling sakral, ini Arafah sempat informasinya yang kita dapat itu simpang siur. Wajibnya seperti apa? Apakah cukup untuk berada di sana di dalam tenda, karena dihimbau kepada jemaah Indonesia untuk tetap ada di tenda selama wukuf di Arafah karena cuaca yang begitu panas di sana sangat menyengat. Ini untuk menghindari heat stroke dan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Sahkah wukuf di Padang Arafah di dalam tenda atau di dalam bis seperti itu? Jadi wukuf di Arafah itu adalah masuk pada arkanul haji, masuk pada rukun haji, pilarnya haji yang ada 6 itu, yaitu pertama al-ikhram, memakai ikhram, niat ikhram. Nomor 2 al-wukufu bi Arafah, wukuf di Arafah. Nomor 3 tawaf. Nomor 4 sa'i. Nomor 5 tahallul atau al-halqu wat taksir. Nomor 6 tertib. Wukuf di Arafah itu inti daripada haji. Karena itu maka al-hajju Arafah, haji prinsipnya adalah Arafah. Maka kalau tidak mendapatkan dan tidak mengikuti proses wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah karena itu termasuk rukun. Lalu kapan sih mulai wukuf? Mulai wukuf itu adalah dari setelah masuk zuhur. Masuk zuhur nanti ini kalau di sana kan belum zuhur. Sana masih jam 10, jam 11. Nanti kira-kira jam 12, mungkin jam 12.10 atau 20 lah di sana itu masuk zuhur. Di situ nanti diadakan khutbah wukuf dan sholat jamak qashar, zuhur dengan asar di situ sampai tulu'ul fajri.
terbitnya fajar pada tanggal ke-10 Dzulhijjah. Jadi kalau tanggalan dalam agama dalam konteks Dzulhijjah ini nanti dari mulai maghrib terus sampai fajar itu udah masuk tanggal 10. Nah, lalu ngapain aja di situ? Wukuf pada prinsipnya adalah berdiam diri di satu tempat, kalau sekarang kira-kira sekitar 10 sampai 12 km persegi. Daerahnya ada batasnya. Ada batasnya. Maka kalau wukuf di luar batas itu di Arafah ya tidak sah juga. Maka di situ ada batas-batasnya. Nah, orang yang lagi jadi jamaah haji untuk melaksanakan wukuf, maka harus bisa masuk pada area itu. 12 km persegi Padang Arafah. Dan di sana ada tanda-tandanya, nanti bisa dilihat di TV, ini tandanya, ini batasnya Arafah di mana. Nah, setelah sudah masuk di situ, wukuf itu artinya berdiam diri. Bisa berdiam diri di situ di tenda. Karena saking panasnya. Bisa di tenda. Lah, di tenda ngapain? Ya ibadah setelah khutbah wukuf dan setelah sholat zuhur dan asar di jamak qashar, baru di situ berzikir, baca Quran ataupun apa. Tapi termasuk sah pula tidak harus di tenda. Di tenda kan memang karena cuacanya panas. Kalau zaman dulu-dulu mungkin kan belum ada tenda kan. Harus di luar, harus outdoor. Ya, pokoknya di area itu, di area itu. Jika sudah di area itu, walaupun di bawah pohon, sekarang itu ada pohon Soekarno udah gede-gede di sana itu. Sudah kelihatan hijau. Jadi bisa tidak sahnya itu tidak harus di dalam tenda saja. Di luar tenda juga sah. Di luar tenda asal masih di dalam area Padang Arafah. Sekitar 12 km persegi tadi. Itu. Nah, kalau ternyata panas gitu, itu ada bis. Bisnya pakai AC terus jalan. Boleh apa enggak? Ya boleh saja. Di situ. Ada yang memang mungkin mukimin dulu-dulu ya. Kalau sekarang ini kelihatannya mukimin pun belum dapat. Kalau nggak dapat nusuk ya nggak bisa haji. Kalau yang sudah dapat nusuk bisa haji, ternyata bawanya mobil, bisa duduk di mobil, bisa berdoanya di mobil situ. Atau zaman dulu bawa tenda sendiri. Zaman dulu pasang sendiri, bawa tenda sendiri, pasang sendiri. Kalau sekarang sudah nggak boleh karena itu pemerintah Saudi sudah menyiapkan segitu banyaknya tenda itu. Nah itu intinya sampai nanti ba'da maghrib baru safar. Pindah menuju Muzdalifah untuk mabit. Kalau tadi wukuf diam di antara waktu zuhur sampai fajar. Kira-kira anunya segini, zuhur sampai fajar. Nah, nanti pada maghrib biasanya karena saking banyaknya orang itu sudah dimobilisasi untuk bergerak sampai menuju Muzdalifah. Tapi nih, bagi yang punya uzur, sakit nih, tapi masih boleh oleh rumah sakit dikeluarkan mungkin dengan perangkat kesehatannya pakai mobil, ambulan, pakai bis gitu. Ya masuk ke situ, ke arena itu. Masuk ke dalam Padang Arafah? Iya, Padang Arafah, masuk situ. Dalam kondisi sakit, dibawa pakai mobil. Nah itu. Pasti harus sampai Arafah karena Al-Hajju Arafah intinya di situ. Baru nanti ada murur yang lewat terus melewati Muzdalifah bagi menuju ke Mina. Tidak bisa dibadalkan? Kalau yang rukun ini
adalah kalau memang mau badal haji ya badal haji, semua juga bisa badal haji namanya. Ya kan, tapi jadi nggak sendiri kan melakukannya kan. Nah, kalau memang itu biasanya nih ya, kalau yang sakitnya memang tidak memungkinkan untuk dibawa ke Arafah ini, biasanya langsung dibadalkan. Dan badal itu nanti dibuktikan dengan sertifikat. Gitu. Jadi dibadalkan. Termasuk ada 137 jemaah haji Indonesia per kemarin, Kiai, yang dibadalkan. Yang meninggal. Oh, yang meninggal sebelum ya dibadalkan. wukuf di Padang Arafah dan rencananya. Sebelumnya ya. Sebelum wukuf. Ya kan berarti belum melakukan haji lah gitu. Nah, dengan demikian maka harapan kami ini yang sekarang lagi mulai masuk nih ke tenda-tenda, tidak harus terlalu banyak aktivitas karena panasnya 47 lebih, masuk pada tenda biar bisa memanage kesehatannya untuk bisa melakukan step-step haji berikutnya karena ini masih panjang nih. Oke. Ini dari tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah. Nanti malam pindah mabit di Musdalifah. Biasanya afdoliyahnya mereka mencari sampai tanggal jam 12-an lebih baru nanti akan menuju ke Mina. Menuju ke Mina baru lempar jumroh. Dan itu akan terus menerus. Sekarang saya dengar di Mina itu akan lebih berdesak-desakan karena tidak ada program tanazul. Apa itu? Tanazul itu yang hari ke-10 nanti setelah ngelempar jumroh akobah itu, kemudian dia tidak tinggal di situ. Tapi balik nanti di hotel. Kembali ke penginapan. Ya penginapan karena untuk mengurangi orang di sini. Tapi besok ketika mau mabit dia datang lagi. Oke. Besoknya datang lagi ke situ. Terus nanti ngelempar jumroh lagi di tanggal 11, 12, 13 begitu. Untuk mengurangi di Mina. Karena Mina cuma 7 kilometer. Lebih kecil. Oke, kecil ya. Lebih kecil kalau Musdalifah sekitar 10 kilometer. Lebih kecil itu di Mina. Baik, tapi yang kita nantikan ini masih rangkaian yang pertama terkait wukuf di Padang Arafah. Tadi saya ingin menanyakan Kiai, kalau setelah khutbah wukuf, lalu sholat zuhur dan asarnya di jamak qashar. Kenapa seperti itu? Nanti tolong dijawab usai jeda. Tetaplah di Breaking News Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait Puncak Haji 2025 bersama saya, Asri Gunawan. Dan saudara, saat ini jemaah haji di Arab Saudi akan menunaikan ibadah haji dengan rukun haji wukuf yang beberapa saat lagi akan dimulai. Visual yang muncul di layar Anda ini merupakan visual terkini di Padang Arafah. Jemaah haji yang ada di Padang Arafah terlihat menggunakan payung, memperlihatkan bahwa cuaca di sana cukup panas, menyengat. Dan kalau kita melihat waktu saat ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Arab Saudi pukul 11 waktu Arab Saudi, dan artinya 1 jam lagi menuju waktu wukuf, di mana nanti para jemaah haji di Arab Saudi akan menunaikan rukun haji wukuf. Dan saudara,
Kami saat ini masih bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Marsudi Syuhud, yang masih bersama kami di studio Kompas TV. Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjutkan perbincangan tadi bersama Ihsan. Sudah dibahas mengenai apa makna dari wukuf, apa saja yang dilakukan di sana, bagaimana kemudian masing-masing jemaah haji dengan kondisi mereka tertentu begitu melakukan wukuf. Nah, yang ingin saya tanyakan dan juga ini tidak kalah penting diketahui, apa saja hal-hal yang disarankan ketika wukuf dan juga apa hal yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan saat wukuf, Kiai? Ya, bahwa di dalam konteks kita melaksanakan ibadah haji atau bahkan ibadah umroh, itu jelas ada larangan-larangannya dan ada perintah-perintahnya. Nah, untuk yang larangan-larangannya itu antara lain, satu, dilarang untuk meninggalkan wajib ibadah haji. Wajibnya itu jangan ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan wajibnya haji itu harus membayar dam. Atau denda. Nah, yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika lagi ihram itu dilarang untuk mencukur rambut dari rambut mana saja lah kira-kira. Yang ketiga itu juga dilarang menggunting kuku. Menggunting kuku. Dan juga bagi laki-laki itu tidak boleh menutupi kepala. Dilarang itu menutupi kepala. Kalau perempuan menutupi wajah. Yang kita biasa misalnya kita melihat ada orang biasanya kan pakai cadar. Ketika itu harus dibuka cadarnya. Dan ini tangannya, dan tidak pakai kaos kaki juga. Itu menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan itu dilarang. Yang kelima, mengenakan pakaian berjahit bagi laki-laki. Itu dilarang. Jadi pakaiannya ya sudah selembar, dua lembar itu, dua lembar, set begini, ya, kemudian ditaruh di pundaknya yang tanpa ada jahitannya. Maka yang ketika pakai pakaian yang berjahit itu dilarang. Yang keenam, menggunakan harum-haruman, wangi-wangian ketika itu. Nah, yang ketujuh, berburu hewan misalnya. Ada hewan apalah gitu, ada tikus, ada apa, ya nggak boleh diburu, dibunuh gitu. Ketika kita lagi melaksanakan itu. Nah, nomor 8, melakukan misalnya karena di situ kumpul ketemu calon menantu, ketemu calon mertua, terus di situ kok melakukan khitbah lamaran di situ, itu juga nggak boleh. Atau sudahlah pas lagi di ketemuan di Arafah kita akan nikah, gitu misalnya. Nggak diperbolehkan ya, Kiai? Ya nggak boleh. Dan juga suami istri nih kok kemudian melakukan hubungan suami istri di situ, itu juga tidak diperbolehkan. Dan mencumbu istri ya termasuklah begitu. Nah, itu hal-hal yang dilarang ketika wukuf. Kalau yang dianjurkan ya banyak sekali, bahwa misalnya memperbanyak zikir, memperbanyak perilaku-perilaku kesunatan, sunah-sunah. Misalnya ibadah-ibadah sunah dilakukan, memperbanyak baca Al-Quran, terus memperbanyak melihat diri sendiri kita ketika ada di wukuf situ. Kemarin aku itu hidup sampai umur 60, 61 tahun atau 50 tahun itu telah apa yang aku lakukan? Salahku di mana? Kontemplasi di situ. Ketika tahu ketemu, oh aku salah di sini, besok jangan ada lagi kesalahan buat hidupku. Baik perilaku yang diprogramkan ke depan, jangan sampai ada yang salah. Atau bahkan yang tidak diprogramkan. Bagi seorang muslim kan mempunyai program-program hidup, mau ngapa. Lah itu disitulah sesungguhnya inti bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Yang tadinya kan kita lebih mudah, enak melihat orang lain tuh duding-duding terus setiap hari di medsos itu. Duding terus, melihat orang lain terus.
bisa dikatakan wukuf ini menjadi bahan muhasabah ya, waktunya Ya, muhasabah. muhasabah. Kemudian juga kan diyakini sebagai waktu yang sangat mustajab begitu untuk memanjatkan Ya, doa karena begitu waktu zaman Nabi Adam dan Siti Hawa ketemu di situ karena telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian terpisah dan ditemukan di situ, disitulah melihat diri sendiri, muhasabah. Baik. Inilah sesungguhnya kehebatan umat Islam di sini. Kok sampai diajarkan di sini sesungguhnya perilaku untuk melihat diri sendiri itu atau melihat resiko-resiko yang ada dirinya sendiri ke belakang atau bahkan ke depan diajarkan. Maka mestinya nanti yang disebut haji mabrur itu haji yang ke depan itu minimalis salahnya lah ketika melakukan program-program apa saja. Baik, ini menarik nanti untuk kita bahas mengenai haji yang mabrur, Kiai. Tapi sebelum ke sana, saya ingin mengajak bersama-sama kita melihat bagaimana kemudian kondisi terkini di Padang Arafah jelang wukuf di sana. Sudah bergabung jurnalis Kompas TV, Azi Fardiansyah. Azi, saat ini kurang dari 1 jam wukuf akan dilaksanakan. Bagaimana persiapannya? Ya, saudara. Ya, Asri, betul. Saudara, sejumlah jemaah haji dari berbagai belahan dunia telah berkumpul di Padang Arafah dan dalam waktu beberapa saat ke depan akan melaksanakan wukuf yang merupakan momen sakral dalam puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan untuk itu saya akan coba bertanya kepada salah satu jamaah asal Jawa Barat. Ada Pak Dudung. Bapak, bagaimana persiapan untuk wukuf ini secara baik, secara fisik ataupun mental? Oke, terima kasih. Alhamdulillah wasyukurlah tahun ini memang satu ya, bahwa kondisi tenda tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Adapun persiapan fisik, dari sejak lama kita memang sudah mengatakan kepada para jemaah bahwa suhu ekstrim di Mekah terutama di Arafah ini yang bisa mencapai 5 derajat Celcius, saya menghimbau kepada jemaah semuanya untuk tidak keluar kecuali ada kepentingan tertentu. Tentunya secara spiritual bahwa sudah dipersiapkan jauh-jauh dari Indonesia, disampaikan bahwa Arafah ini adalah tempat berwukuf di mana hari Arafah adalah hari yang terbaik di antara 1 tahun, dan di mana hari Arafah ini Allah mengatakan bahwa tidak ada satu hari di mana Allah paling banyak mengampuni dosa kepada hari Arafah. Karena itu kami mengajak kepada mereka semuanya untuk melaksanakan tobat dan untuk muhasabah diri. Baik Pak Dudung, untuk rangkaian ibadah wukuf sendiri, rangkaiannya seperti apa? Insya Allah nanti setelah jam 12 pas mungkin nanti akan ada khutbah wukuf, paling mungkin 15 menit. Setelah masuk zuhur langsung azan, setelah azan nanti sholat zuhur berjamaah, dilanjut dengan zikir Arafah, itu kurang lebih sampai mungkin 1 jam lamanya. Setelah itu mereka istirahat menunggu keberangkatan ke Musdalifah. Baik Pak Dudung, nanti kebetulan Pak Dudung sendiri nantinya akan menjadi khotib untuk membawakan khutbah pada saat wukuf. Kira-kira materi apa yang akan disampaikan pada khutbah nanti? Insya Allah nanti saya akan sampaikan adalah tentang keutamaan hari Arafah. Itu saja barangkali akan disampaikan. Tidak lama kok, cuma 15 menit. Oke. Ada pesan untuk jamaah haji untuk menjaga kesehatan mengingat suhu ekstrim di sini? Satu, tadi setiap kali keluar menggunakan APD, payung, atau untuk laki-laki pakai masker, kemudian banyak minum air putih, dan juga tentunya oralit itu sangat dianjurkan untuk mengganti ion-ion yang hilang selama proses wukuf di Padang Arafah. Terima kasih. Terima kasih waktunya Pak Dudung, semoga nanti khutbah nanti berjalan lancar. Amin. Amin. Baik Asri, itu tadi kami berbincang dengan salah satu jamaah asal Jawa Barat, yang mana beliau nanti juga akan membawakan atau menjadi khotib pada saat khutbah Arafah. Asri. Baik, terima kasih laporan Anda, Azi Fardiansyah dari Padang Arafah, lancar dalam beribadah di sana. Selain Azi, saudara, sudah ada juga jemaah haji asal Pati, Jawa Tengah, Farid Ma'ruf di Arafah, Arab Saudi.
Farid, saat ini bagaimana kondisi terkini di sana di tenda jemaah Indonesia? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Asri. Saat ini saya sedang berada di tenda jemaah haji di Padang Arafah, khususnya di kloter 52. Kami sudah, insya Allah sudah siap untuk melakukan wukuf di Padang Arafah. Persiapan sudah kami mulai dari tadi dari jam 3 pagi kami melakukan ibadah sholat tahajud, kemudian dilanjut sholat subuh, dan kemudian tadi ada zikir pagi. Kemudian setelah itu tadi ada sholat duha dan kegiatan masing-masing jamaah. Dari pagi tadi sudah banyak yang melakukan tadarus, dan ini tadi sesaat sebelum saya melakukan live report ini, saya tadi sempat ada kayak semacam briefing gitu untuk memberitahukan rencana kegiatan hari ini, Asri. Ya, Farid, kalau kita mengingat lagi anjuran dari Kementerian Agama untuk tetap berada di dalam tenda karena cuaca panas yang sangat menyengat dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan dari masing-masing jemaah. Anda bisa ceritakan pada kami di sana bagaimana? Apakah jemaah semuanya memang sudah berkumpul di tenda atau masih ada juga yang di luar tenda? Alhamdulillah dari tadi malam kami sampai di sini semua jamaah yang khususnya yang ada di kloter 52 embarkasi Solo ini semua sudah masuk tenda ya. Kebetulan juga fasilitas yang kami terima ini juga sangat memuaskan. Ada tiap jamaah menerima 1 lembar kasur yang ukurannya sekitar 40 cm kali 180 cm. Kemudian ada pendingin udaranya juga berfungsi dengan sangat baik hingga meskipun cuaca sangat siang ini mencapai sekitar 42 derajat, tapi di dalam tenda ini kami masih nyaman. Tadi ada himbauan juga dari Kementerian Agama Kabupaten Pati untuk kita tidak melakukan aktivitas di luar tenda cukup lama gitu karena saat ini aja cuaca sudah mencapai 42 derajat Celcius. Asri. Ya, Farid, lalu tadi Anda mengatakan bahwa makanan kemudian fasilitas memuaskan. Boleh cerita makanan apa yang disantap jemaah haji di sana? Makanan pagi kami yang tadi kami terima itu sifatnya ready to eat. Kita tinggal makan aja, nasinya hangat. Tadi pagi itu kalau nggak salah kita makan opor ayam. Begitu Asri. Iya, sudah mengobati rasa kangen ya sama Indonesia begitu. Nah ini sudah semakin dekat juga dengan waktu wukuf pukul 12 waktu Arab Saudi, kurang dari 1 jam lagi. Farid, di sana seluruh jemaah ini sudah bersiap begitu, sudah berwudu begitu dalam keadaan yang sangat siap untuk melaksanakan ibadah wukuf di sana? Alhamdulillah ya, di dekat tenda kami ini WC atau toilet dan juga tempat wudhunya itu sangat nyaman ya, hampir tidak ada antrian. Kami tadi bergiliran untuk tiap jam untuk mengambil air wudhu dan juga kalaupun ada yang pergi ke toilet. Dan saya ingin mengajak Anda sebentar untuk melihat kondisi terkini di tenda kami. Inilah tenda, mungkin kalau bisa lihat kami ini sedang mempersiapkan diri untuk nanti sholat zuhur yang dijamaah dengan sholat asar dan juga azan mendengarkan khotbah wukuf yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Kementerian Agama. Asri. Baik, alhamdulillah semuanya lancar, fasilitas terpenuhi, kebutuhan jemaah terpenuhi, tinggal nanti melaksanakan wukuf dengan khusyuk. Terima kasih banyak jemaah haji asal Pati, Jawa Tengah, Farid Ma'ruf telah bergabung bersama kami di Kompas TV. Dan saudara, kita kembali berbincang dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Marsudi Syuhud. Tadi kita membahas soal apa yang dianjurkan, apa yang dilarang ketika wukuf. Kemudian tadi disebutkan juga di waktu wukuf ini dari zuhur, dari tergelincir ya matahari sampai matahari terbenam nanti maghrib juga diyakini menjadi waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa begitu ya, Kiai. Lalu
apa kemudian biasanya yang disarankan begitu di waktu mana begitu? Misalnya di saat maghrib justru ini yang paling mustajab, atau ketika saat dimulai setelah khotbah yang dilakukan ada sholat zuhur dan asar yang dijama? Di antara dari setelah khotbah dan setelah melakukan sholat zuhur dan asar dijama, di situ ada waktu. Kira-kira mulai dari setelah ya mungkin jam 1 ya sampai maghrib, luangkanlah, karena sesungguhnya begini nih, Allah menciptakan manusia, juga ada manusia yang istimewa, menciptakan waktu juga ada waktu yang istimewa, menciptakan tempat juga ada tempat yang istimewa. Nah sekarang kita ngomong tentang tempat yang istimewa. Tempat yang istimewa yang diciptakan sedunia ini, sebola bulat itu dari Masjidil Haram. Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya itu juga ada di Masjid Nabawi, namanya tempat yang paling baik untuk berdoa itu di Masjid Nabawi. Dalam konteks berhaji termasuk di Arafah. Itu kalau istimewanya sedunia. Jadi ada Arafah, ada Musdalifah, ada di Mina. Itu tempat istimewa. Itu kalau sedunia. Lalu kalau sekampung, yang istimewa itu di mana? Waktu yang istimewa untuk mendekatkan diri dan memohon kepada Allah, yang paling istimewa adalah di masjidnya. Maka Rasulullah menyampaikan begini, khairul biqa masajiduha wasaruha aswaquha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjidnya, sejelek-jeleknya tempat adalah pasarnya. Tapi jika di pasar ngomong tentang masjid itu bagus. Tapi ketika di dalam masjid atau bahkan sekarang di dalam tempat wukuf ini, kok masih ngomong pasar? Masih ngomong pasar, ngomongin bisnis saja di situ. Nah itu kurang tepat, karena di situ tempatnya untuk muhasabah diri, menghitung dirinya kita. Itu jika tempat sedunia di situ tadi, sekampung kita itu di masjidnya, lalu kalau di rumah kita itu di mana tempat istimewanya? Kita ketika bangun rumah itu harus bisa dan ada ruangan yang istimewa, yaitu ruangan musola kita. Itu kalau tempat. Begitu pula waktu nih, waktu. Ada satu tahun kan ada 12 bulan nih. Betul. Ada arba'atun hurum. 4 bulan yang paling mulia, termasuk ini bulan Dzulhijjah ini. Yang paling mulia dalam waktu 1 tahun. Dalam waktu seminggu. Yang paling mulia adalah hari Jumat. Nah, tapi dalam waktu sehari semalam, yang paling mulia adalah, yang paling top di situ adalah sulusul lail, sepertiganya malam. Nah, kalau manusia, makhluknya Allah yang banyak ini, yang paling mulia siapa? Di antara ada hewan, ada apa? Yang paling mulia manusia. Dari manusia yang paling mulia siapa? Ya panutan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sampai para sahabatnya, sampai para tabi'innya, sampai para ulamanya. Itulah sesuatu Allah menciptakan apa saja, ada yang paling istimewa. Jangan sia-siakan, wahai para jamaah haji, kalian semua detik ini lagi di tempat yang paling istimewa sedunia. Lakukan sesuatu yang paling khusyuk, paling klik di hatinya dan pikirannya. Apa sih yang paling klik? Bahwa kita makhluknya Allah yang paling rendah, sesungguhnya nggak bisa apa-apa kalau tidak dengan seluruhnya diguiden oleh Allah. Wong spek kita yang
bikin oleh Allah semua kok speknya. Kita hidup itu udah ada speknya. Spek kita mau kayak apa, isi rezekinya berapa, ininya berapa, sudah kayak manusia bikin mobil. Itu ada speknya dan ada kurun waktunya berapa mau rusak itu onderdil kita juga. Nah, di sini karena kita termasuk makhluk yang disebut istimewa, kita bisa mengintrospeksi diri. Onderdil mana sih yang lagi rusak ini kita, atau perilaku apa sih? Ya perilaku apa sih yang ketika rusak? Nah, ketika wukuf ini sesungguhnya wukuf adalah yang sangat monumental karena di dalam wukuf ini kita hendaknya bisa menemukan diri kita atas pengalaman yang lalu untuk ke depan yang menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dibutuhkan oleh orang banyak. Yang bermanfaat untuk orang banyak. Maka ketika melakukan haji itu satu dilarang rofath. Rofath itu berkata jelek, ngomong tidak baik, mencaci maki di medsos. Wah, gak habis-habisnya lah ya. Dikatakan makruh, Kiai. Nggak boleh, ini dilarang. Dilarang, rofath dilarang. Fala rofatha. Jadi dilarang rofath, baik itu tangan-tangan kita, jari kita yang setiap hari rofath itu di medsos. Wah, pokoknya duding terus, jelek terus orang lain. Sekarang ini suruh duding sendiri nih. Kayak gini nih. Jangan kayak gini rofath dudingin orang. Nomor 2, wala jidala. Tidak boleh jidal. Jidal itu senengnya hanya berdebat terus, tapi debat yang nggak ada ujungnya. Debat kusir. Yang mengkritik tapi nggak tahu tujuannya. Bukan konstruktif. Tapi kalau mau mengkritik, mau mendebat boleh, asal wajadilhum bilati ya aksan. Berdebat dengan cara yang baik, yang ada konklusinya, yang jika mengkritik ada jalan keluarnya. Itu wajadilhum boleh. Nah kalau tidak, ini sekarang lagi di Arafah, berhenti. Jidalnya juga harus berhenti. Nah termasuk selain jidal, rofas, jidal, fala rofatha, fala jidala, wala fusuko. Dan tidak boleh fasik. Fasik itu ngomong ke sini A, ngomong ke sini B, bohong terus adanya. Apalagi dalam politik lo bohong terus, wala fusuko. Fasik tidak boleh. Nah, ketika wukuf semacam ini, kita lagi meng-off-kan diri kita. Fusuk off. Jidal off. Wala fusuko wala jidala. Lah tadi wala rofatha ya, pertama wala rofatha juga off. Nah, ketika kita bisa meng-off di situ untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi nih, saran dan saya harapkan, jangan di dalam haji ini yang dibawa pulang hanya ketu putih, gamis putih, sorban putih, jenggot panjang. Jangan cuma itu. Itu juga sudah baik. Tapi yang dibawa pulang ke rumahnya ini, ke rumah kita ini, ke bangsa ini termasuk fala rofatha. Baik. Jangan dibawa pulang. Wala fusuko, jangan dibawa pulang. Wala jidala, juga ini jangan dibawa pulang. Kalau kita mampu ini sampai ke rumah tangga kita, sampai ke bangsa kita, kita coba kalau melakukan haji, kok melanggar dalam wajib haji, kan bayar dam. Itu kan artinya ngajarin kita tertib hukum, taat hukum. Baik. Ya kan? Dan tertib juga hukum, jadi rukun haji. Tata hukum, taat hukum. Kalau kita sudah terbiasa tertib hukum, nanti di rumah kita, di negara kita akan tertib. Akan taat pada hukum. Hukumnya Allah yang dijadikan hukum positif, kita taat. Hukumnya Allah yang dijadikan hukum positif yang caranya dengan musyawarah mufakat jadi undang-undang, kita taat. Baik.
Hukumnya atau hukumnya Allah yang tidak ditulis dalam undang-undang. Seperti haji, ini ibadahnya nggak masuk undang-undang, sholat nggak masuk undang-undang, puasa nggak masuk undang-undang, tapi taat kan? Betul. Coba kayak gitu bawa pulang ke rumah dan dibawa pulang ke Indonesia. Maka siapa saja yang bisa bawa pulang seperti ini, inilah yang disebut haji mabrur. Baik. Haji mabrur artinya juga kembali ke tanah air, pulang dari ibadah haji ini menjadi pribadi yang jauh lebih baik, berdampak bagi orang banyak, bagi sekitar. Baik, Pak, kita akan berbincang lagi, Kiai, tapi kita akan simak informasi terlebih dahulu. Saudara, dalam ibadah haji ada dua hal yang perlu diketahui. Dua hal tersebut adalah rukun haji dan wajib haji. Kedua hal ini memiliki definisi dan rincian yang berbeda, dan berikut informasinya. Dalam rangkaian pelaksanaan haji, ada amal ibadah yang tergolong rukun serta wajib. Keduanya memiliki amalan serta makna khusus yang tidak seperti ibadah lainnya. Berikut perbedaan rukun haji dan wajib haji. Rukun haji adalah sesuatu yang harus dikerjakan saat haji. Ibadah haji tidak sah jika tak dikerjakan dan tidak boleh diganti dengan dam atau denda. Sementara wajib haji adalah sesuatu yang harus dikerjakan saat haji, walaupun sahnya haji tidak bergantung ibadah ini. Namun jika tidak dikerjakan, harus diganti dengan dam atau denda. Rukun haji terdiri dari ihram, niat masuk ibadah haji, kemudian wukuf di Arafah, tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah 7 kali, sa'i antara Safa dan Marwah, tahalul bercukur rambut sebagai penutup rangkaian ibadah, dan tertib atau ibadah dilakukan sesuai urutan. Kemudian 7 wajib haji. Yang pertama, ihram dari mikot, bermalam di Musdalifah walau sebentar dan dilakukan hingga lewat pertengahan malam. Melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali pada 10 Zulhijjah atau saat Idul Adha. Melempar 3 jumroh yaitu Ulo, Wusto, dan Aqobah pada hari Tasyrik. Menginap di Mina pada 3 hari Tasyrik, melakukan tawaf wada, dan menjaga diri dari larangan ihram. Dan saudara, kami masih bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Marsudi Syuhud. Kiai, yang menarik tadi kan dibahas kalau pulang ke tanah air dari ibadah haji di tanah suci Arab Saudi, ini harus juga bisa membawa pulang kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di sana. Kemudian seluruh jemaah, ya kita yakini ingin haji mabrur, begitu ya. Nah, mabrur di sini Kiai ingin saya tanyakan, yang dikatakan mabrur ini yang seperti apa dan menilainya bagaimana? Haji mabrur sesuai doanya, Allahumma ja'al hajjam mabruro wa sa'yam maskuro wa dzamban maghfuro wa tijaratan lan tabur. Kita berhaji atau umroh pengennya jadi haji yang mabrur, haji yang baik. Jadi ketika haji yang baik itu pulang tidak hanya bawa pulang baju putih, ketu putih, sorban putih, janggut panjang. Bawa pulang itu sudah bagus, tapi bawalah pulang sesuatu hal yang diperintahkan ketika kita melakukan haji dan meninggalkan sesuatu yang dilarang ketika kita haji. Misalnya yang dilarang dulu nih. Yang dilarang kan tadi kita sudah bilang fala rofatha, wala fusuko, wala jidala. Dilarang kita rofat, ngomong-ngomong yang jelek, mencaci maki orang, menduding-duding tanpa ada tujuan dan tidak ada data-data, asal ngomong jelekin orang tanpa data. Itu fitnah kan jadinya. Jidal, berdebat terus nggak ada ujungnya. Atau juga fusuk fasek, ngomong di sini A, ngomong di sini B, ngadu domba terus. Itu kalau kita dibawa pulang perilaku itu, termasuk kita itu di dalam haji itu kan tadi larangan-larangannya banyak. Dan ketika larangan yang sudah saya sampaikan di atas itu mampu untuk meninggalkan seluruh larangannya, coba itu bawa pulang ke rumah
dan ke bangsa kita, ke negara kita, itu akan menjadi orang yang taat hukum. Orang yang akan menghargai hukum. Karena itu tadi yang kita dilarang atau yang diperintah itu hukum-hukum Allah. Nah, ketika itu dibawa pulang ke rumah, akhirnya kita taat hukum, baik itu hukum Allah yang dijadikan jadi hukum positif, hukum Allah yang dijadikan undang-undang melalui musyawarah mufakat jadi undang-undang, atau hukum Allah yang tidak dijadikan undang-undang seperti hukum Allah menyuruh sedekah, sholat, atau puasa, itu enggak ditulis undang-undang, tapi taat. Nah, orang kalau sudah dari haji, taat seperti ketika melakukan haji, di Indonesia enggak akan ada korupsi. Tidak ada orang berdusta, tidak ada orang caci maki tanpa ada data-data yang benar, yang bisa mengakibatkan jadi fitnah. Dan orang etos kerjanya pun akan muncul. Karena hari ini, di Arafah ini, itu lagi disuruh muhasabah. Kira-kira hidup saya sudah 50 tahun, saya punya legacy apa sih yang saya tinggalkan untuk orang banyak? Ada apa enggak? Apa cuma sepiteng doang sih yang gede? Sepiteng gede pun kadang-kadang enggak penuh itu isinya. Nah, tapi ketika termenung, ya Allah, saya akan berbuat banyak untuk agamaku, untuk bangsaku, untuk semua makhluknya Allah di muka bumi, saya mau berbuat baik. Lakukan itu, pulang, dibawa pulang. Yang dilarang, latihan melakukan yang dilarang. Itu dia sudah langsung klik, stop. Di sini juga begitu. Dilarang baik oleh ulil amri, oleh pemerintah yang dilarang, ya stop juga lah. Atau diperintahkan oleh pemerintah kita, jalankan itu. Itulah sesungguhnya esensi dari makna haji mabrur. Masya Allah, luar biasa. Nah, haji mabrur ini juga artinya bisa menjadi terpenuhi syarat menjadi haji yang mabrur adalah melaksanakan wukuf di Arafah dengan benar, begitu? Ya, betul. Memulai wukuf starting dari situ, memulai wukuf di Arafah dengan kita melakukan seluruh apa yang diperintahkan, menjauhi seluruh apa yang dilarang, dan membuat sesuatu yang baru dari dirinya. Karena pada intinya manusia itu dari jahat menjadi baik. Dari baik menjadi lebih baik. Dari lebih baik menjadi super. Lebih baik. Nah, inilah umat Islam dikasih cetakan. Yang cetakannya sesungguhnya top sekali itu. Mestinya ketika cetak yang semacam ini pulang menjadi wajah cetakan yang paling top sudah. Mestinya. Harusnya. Jadi jangan cuma kepengin haji terus setiap tahun ingin berangkat bayar 250 juta sampai 600 juta sampai 1 miliar. Berangkat terus keinginannya itu ya baik. Tapi akan lebih baik jika perilaku haji yang diperintahkan dan perilaku larangan haji yang harus ditinggalkan bawa ke bangsa kita, ke negara kita. Mereka akan jadi pemimpin di segala tingkatannya dan akan menjadi guru bagi masyarakat di segala tingkatannya, karena guru kan tidak harus kita datang kayak gini, dilihat orang bisa ditiru, digugu, ditiru. Guru. Lah ketika kita ngelihat orang kok ini setelah haji, Masya Allah, kalimatnya bagus, usahanya lebih kuat lagi. Yang tadinya males-males usaha, sekarang usahanya lebih tertata. Karena niatnya untuk berbuat baik untuk orang banyak. Dan seterusnya. Ya, luar biasa. Ini memang artinya kebiasaan baik yang dilakukan saat menunaikan ibadah haji itu harus dibawa pulang. Yang ditinggalkan kebiasaan buruknya, yang buruk-buruknya. Berhenti. Nah, kemudian ini yang menarik juga tadi sempat disinggung oleh Kiai soal
banyak sekali masyarakat Indonesia ataupun mungkin di luar Indonesia yang ingin kembali terus berangkat haji setiap tahunnya. Bahkan sampai menghalalkan segala cara. Ada yang ilegal juga. Ini gimana? Nah, kemarin viral bahwa bagaimana sih haji dengan visa non haji. Sampai ada yang meninggal kan di gurun. Jadi ketika demikian masyarakat itu harus paham bahwa haji itu bagi umat Islam wajibnya ya sekali. Sekali. Lainnya yang menjadi sunnah karena wajibnya ya sekali. Nah, karena saking banyaknya orang di Indonesia saja sekarang ngantri udah 40 tahun. Lah kalau daftarnya umur 40, ngantri 40 tahun, berangkatnya umurnya 80, apa kira-kira saya itu nyampe enggak ini 80 tahun umur saya? Pasti sudah tua-tua kan? Dan di situ lebih haji lebih baik yang ketika masih kuat. Jangan ketika lagi sudah tua. Nah, kenapa kok ingin terus? Kadang begini. Ada yang berpikir, aku kemarin masih ada yang kurang. Waktu haji kemarin saya masih ada yang kurang, mestinya saya nggak melakukan ini, saya ingin lagi. Kayak seolah ingin lagi. remedial. Remedial ingin, kepengen, kemarin masih ada kurang lagi. Saya kepengen berdoa lagi ke tempat yang paling istimewa sedunia. Pada suatu waktu yang paling istimewa di dunia. Saya kepengen kumpul dengan orang-orang yang paling istimewa sedunia, kan kayak gitu mereka itu. Nah, ketika demikian, lalu baiknya gimana sih? Apa harus berangkat terus setiap tahun? Ya, wajibnya sekali. Jika bisa, ya lakukan. Tapi karena menurut saya ini lebih banyak orang yang sudah mampu, tapi belum mampu perjalanannya karena waktunya tidak nutut. Kasih kesempatan bagi orang yang belum berangkat haji. Gitu. Kecuali seperti kita kadang disuruh untuk dimintain untuk bagaimana membimbing, dimintain bagaimana untuk jangan hajinya itu salah lah, itu hal lain. Baik, artinya juga ini jadi pelajaran. Siapapun yang ingin berangkat, yang ingin naik haji, begitu juga jangan semata-mata hanya keinginan, menghalalkan segala cara. Dan juga mungkin yang sudah berkesempatan, memiliki kesempatan yang lebih baik begitu dibandingkan negara yang lainnya untuk bisa ibadah haji. Alangkah lebih baiknya kalau bisa rendah hati begitu, memberikan kesempatan begitu ya bagi yang lain untuk berangkat. Dan tadi banyak sekali catatan yang disampaikan oleh Kiai Marsudi Syuhud untuk ibadah haji, utamanya hari ini pelaksanaan ibadah wukuf di Arafah. Dari yang dilakukan di Arafah, ini adalah tempat yang istimewa, waktu yang istimewa. Segala kebiasaan atau hal-hal baik yang dilakukan ini bisa dibawa pulang ke Indonesia supaya bisa disebut atau bisa dikatakan hajinya haji yang mabrur. Baik, terima kasih Kiai Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Kiai. Terima kasih.